Bro, Yesul. iki wingi enek peringatan 21 Oktober jadi Sumpah Pemuda. Ya. Tapi yo sing meringati akeh wong tua-tua iki. Ya mungkin semangat kepemudaannya masih Tinggi. bergairah, menolak tua. Menolak tua. Tapi yo sajane pengen krungu lah. Apa jenenge? Zaman saiki kan Gen Z, apa jenenge Gen Alpha. Tapi kadang kurang terdengar suaranya. Yo ora. Padahal Sumpah Pemuda yang pemudanya sendiri tidak mengeluarkan ekspresi kepemudaannya. Lah, ya kuwi. Jadi kayake perlu ya awake dhewe ngundang Sosok pemuda. Pemuda-pemudi Indonesia. Kowe duwe kenalan ta? Gue. Oh ya, jajal teleponan, Bro. Ini Mbak Erita. Oh ya. Halo. Assalamualaikum, Mbak. Jenengan teng pundi? Oke, jenengan mriki nggih pas ketepaan kok. Oh, Mbak. Halo. Wes. Wah. Oh, apa tadi Mas? Oh iya. Oke. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Panggilannya apa ini? Boleh panggil apa? Panggilannya Erita cantik. Oh iya. Bukan Erita. Iya. IG-nya apa IG-nya? IG-nya Erita Dwi A _ Oke. Bisa di follow ya teman. Iki Bro, mumpung awakmu sing ngundang Mbak Erita. Oh, bolomu. Follow. Iki apa? Dalam kepemudaan Beliau ini sebagai duta Selaon Seven. Duta Salaan saya. Duta apa, Mbak? Jenengan? Saya Putra Putri Batik. Oh, Putra Putri. Kota Blitar. Oh, iya. Apa wi, Mbak? Putra Putri Memasarkan batik atau iya, memasarkan batik khususnya di Kota Blitar dan juga mengenalkan Mas. Jadi bukan hanya memasarkan, tapi mengenalkan. Jadi batik Kota Blitar itu seperti apa begitu. Oh, memang lek daerah awake dhewe kaya lumayan banyak ya produk-produk batik, iya. Apalagi semenjak itu usumnya sarung batik itu ya. Nah, ya betul. Itu segmen tersendiri ya. Iya, betul. Beda-beda Mas. Jadi waktu kalau sekarang kan berkain aja udah bagus. Jadi sekarang itu cuma berkain. Jadi pakai kemeja, bawahnya cuma kain batik yang di lebet gitu udah bagus. Bedanya berkain sama bersarung apa, Mbak? Berkain kalau sarungan loh Mas. Nek berkain ki ya wis sembarang sampe nali koyo piye dan lain-lain. Gitu ya betul. Gitu. Kalau ngene Mbak, iki aku pengen takon. Jadi sebagai mewakili Gen Z iki ya. Apa jenenge pemuda ning umur-umurane sampean itu sakjane ngumpulin nang ndi sih? Aku penasaran sakjane. Dan ngapain? Dikatakan ngumpul ki aku asline ki nganu Mas, kupu-kupu Mas, kuliah pulang. Oh. Iya. Jadi emang kan aku kan juga enggak boleh keluar kota Mas kuliah. Anak bontot. Rakil rantai. Iya, enggak boleh keluar kota. Jadi aku memaksimalkan gimana sih caranya aku tetap punya relasi yang banyak itu di Kota Blitar. Ya jadinya aku ikut ajang Putra Putri Batik, terus ikut himpunan mahasiswa juga seperti itu Mas. Biar apa ya? Aku udah nilai aku masih di Kota Blitar itu tetap punya relasi, tetap punya pengalaman gitu loh Mas, nggak kalah gitu lah. Nggak kalah dengan sekolah di luar-luar. Betul. Oh, gitu. Lah kok iso masuk di Putra Batik itu sendiri? Sebenarnya ini cerita rada banyak. Ya, ora apa-apa. Jadi ini santai ya Mas. Karo ngopi, Mbak. Pesan-pesan sampean ngopi. Iki gone neng minum-minum sini. Wow. Tempat neng Sumber Ndiren Garum. Sangat nggih buat sunsetan. Masih ya enggak tak mendekatkan diri kepada Allah gitu. Sampean to rodoan. Aku ora iki sithik wis njuk ya sepura ya. Lek pesene sing owner-e aja sampe ora bahagia lek ning kene. Bahaya. Iya, Mbak. Jadi awalnya itu Mas, aku itu rodok maskulin Mas, sama maskulin, laki-laki dikit. Soalnya dari kecil ki emang apa ya Mas, lingkunganku juga laki-laki, apa tangga-tanggaku itu laki-laki semua gitu loh. Nah, aku ini rodok campur-campur enggak apa ya. Jadi bahasa niki aku wis rodok wedok Mas, rodok wedok, wis ngerti wedok lah. Ya iso maca.
Nah, aku SMA, Mas. Oh. Iya, jadi iki FYI Mas, aku tuh pas SD tuh dipindah nih, gara-gara aku delet Justice. SD. Aku dipindah iki gara-gara aku gelet anak wong sampai untune merotol. Wes, Lanang wedok iku. lanang. Bahaya soalnya salah awat hantem ini bisa nih. Bro, hati-hati, Bro. Terus. Makane apa jenenge Yus kayak lanang bocah lanang no Mas. Nah, terus dari aku juga aktif dari kecil emang di les nih bapak ibu kayak aktif les renang, keyboard, kayak bener-bener aku diasah bakatmu yang asli neng ndi ngono loh. Nah, terus setelah itu aku mulai SMP wis tobat Mas ya wis enggak gelut-gelutan nih sampai pindah nih wis aku wis kayak izin ngono loh. Terus SMP ya wis aku wis mulai aktif organisasi, pramuka, PMR seperti itu. Aku benar-benar memanfaatkan diriku kayak public speaking, ngasah public speaking dan lain-lain seperti itu. Lalu aku waktu kelas 2 itu jabat nganu Mas, serakah banget. Ya apa iku? Jadi aku kelas 2 SMP dulu itu nggak apa-apa kayak jabat bareng-bareng itu nggak apa-apa. Jadi aku jadi ketua 1 OSIS, ketua umum PMR sama prataminya Dewan Galang Pramuka. Jadi tiga-tiga nih ketua aku. Jadi dino Senin, Selasa, Rebo ketua kabeh. Oh, wes beda-beda. Kira-kira sampean yo ketua kelas bisa. Enggak. Wijen kayak rasanya kayak serakah banget ngono. Iya. Terus aku nganu Mas di SMA juga itu aku fokusnya cuma di satu soalnya kan capek wisan Mas ya pramuka aja tapi pramuka juga ketua bagian lomba-lomba jadi kalau ada lomba-lomba saya mempersiapkan SDM untuk lomba-lomba tersebut kayak latihan-latihannya dan lain-lain ketuanya seperti itu Mas. Ya, pramuka iki rene entek koyo. Aku tahu Mbak melu apa jenis Iya Mas. apa nginep patang dino ngono ben oleh Kemah ben oleh Sami. bed ngono ya. PKLKD Apa? PKL apa namanya ya? Apa ya namanya? PKD apa itu? KMD. Nah, KMD itu Sama loh. guru ya. Oh iya loh. Ngenteng. Orang ngecek kalau kita KMD. KMD. Apa itu singkatannya? Pelatihan kayak dia pembina gitu loh Mas. Itu untuk jurusan keguruan itu wajib. Soalnya kan pramuka itu kan wajib. Iya. Itu KMD. Ya aku ini mek dikon budal karo kepala sekolah aku. Mas sampean budal KMD. KMD ini ku nopo? Pokoknya pramuka Mas. Mau nggih siap kula. Jangan baca tali temali. Mboten modal kula namung saged tepuk pramuka. Kalau dipanggil kakak. Kakek lagi. Tapi ning pramuka enggak iso tuwek Mas. Tuwek kaya ngopo diceluk bangga kakak. Enggak enak kakek. Dekambil. Tak kambil aja. Cecah kabel. Terus tadi habis dari SMA fokus di pramuka. Iya, terus aku fokus di aku masuk SMA aku di Talun, cuma 1 talun. Itu masuknya ya gara-gara aku aktif di pramuka PMR, jadi pakai lomba-lomba, sertifikat lomba-lomba. Lalu aku masuk SMA Negeri 1 Talun, saya fokus cuma di pramuka aja tuh Mas, pramuka tapi tak telaten, tak tenani, terus akhirnya ternyata kuliah juga ada tuh. Gak apa. Ya, terus di situ aku ditanya Mas, jadi semester 1 Mas, ditakoki usaha apa ngono. Nah, aku iki sama bapak ibu wis nek usaha apa ngono. Apa ya aku ki yo gak ngerti semester 1 terus akhirnya emang dari dulu bakatnya MUA Mas, apa make up. Terus kursusnya make up aja di kursusnya alhamdulillah nggih dimodali gitu Mas. Dimodali. Dulu soalnya ngertinya MUI. MUA itu apa? MUA itu make up artist. Iya, make up. Aja ya kamu di make up pocong nih. Kamar MUI make up isu. Majelis Ulama Indonesia. Oke. Jadi make up. Berarti MUA mulai semester 1 mulai ngerti atau sebelumnya udah punya basic? Emang dari dulu emang punya basic, tapi emang ketutup. Jadi aku juga ikut Muay Thai juga teman. Loh iya. Bahaya tenan. Kalau MUA memang kaitannya MUA sama Muay Thai. Kan sama MUM. Enggak tahu ya Mas, enggak ada ikatan. Kalau enggak relevan jelas. Nah, terus semester 1 itu kan ikut semester 2 Mas aku kursus, semester 2 kursus. Terus akhirnya aku buka
alhamdulillah dari sekarang ya alhamdulillah rame gitu Mas, dari wisuda, priwet, terus ada teman-teman yang mau ke kondangan aja bisa make up kayak gitu. Terus setelah itu sebenarnya keluarga besarku Mas sampai kaget soalnya Erita ki lanang lho. Lanang ki boy kok iso ning make up, kok pantes luwes lho ning make upnya apa iso make up ngono. Terus ternyata emang bakat terpendamku dari dulu kayak emang make up, saya ketutup sama sing Muay Thai. Kegiatan-kegiatan yang lain. Betul. Dan aku waktu Semi militer. waktu pribadi itu daftar pesertaan itu 74 Mas. Ya. Itu Putri Tok. Iya. Putri Tok itu 74. Sama laki-lakinya 100 berapa gitu loh. Kalau dijumlah. Lah 74 aku wis kayak salah gak mungkin iki ya Allah. Kayak aku kayak 2 kilo gak iso. Itone mlaku Kembangan. Flooring. Terus hari ini ngono Mas, apa namanya? Setelah itu kan aku coba tuh Mas. Oh alhamdulillah aku 20 besar masuk. Ya di seleksi kedua itu kan 20 besar seleksi kedua. Itu bakat apa menunjukkan bakat, seleksi bakat sama portofolio diri. Nah, bakatnya itu kan banyak loh Mas teman-teman ini sing iso nari, nyanyi ngono kuwi sing dibakatne ngono kuwi kabeh. Aku beda. Aku make up modelku tak gawa. Jadi aku presentasi modelku. Dan aku lihat jurinya itu SM, sejarah manajemen. Aku lihat ini oke gitu. Makanya tak rangkai kata-kata dari intinya dari hobi menjadi bisnis. Nah kan ya ada konteksnya. Iya, konteksnya ada lah. Terus itu hobi saya itu make up dan saya sekarang menjadi bisnis gitu loh alhamdulillah. Jadi model kita gawa ngene tempatnya seleksi. Jadi bapakku nggawa karo model ngenteni sawi urutanku. Kan teko jam 7 aku apa Mas? Aku maju jam 11. Wes effortnya seperti itu. Tapi alhamdulillah diambil 10 besar. Wah, kok masuk. Aku sampai saya aku kok iso katut nih ya. Dan prosesnya lama berarti sampai mulai pendaftaran hampir 2 bulanan. Ya. 2 bulanan. Oh kaget Mas, dalam keadaan kan saya kan aktif gym juga atau sekarang aktif gym. Ayo Mas ke gym. Nah iki. Ayo. Iya. Aku nge-gym dhewe biasanya tak peteni gini. Piting lemuk bro. Ora bulking go. Bulking. Apa bulking apa, Mbak? Bulking gede nih. Oh iya, kan terlalu. Bahkan Mas, apa pas karantina ki gawe klambi polo putih tuh Mas. Kan diwajibkan polo putih. Kami ini terus deker. Lah, oh Mas ya Allah. Tangan gotot. Oke nanti di tok gini ya. Iya, kita kasih lihatin sama-sama dulu ya. Gotot sampai yang komen ki ya Allah. Rita gotot banget ngono. Ya Allah, aku jen kayak izin tapi ki enggak apa-apa Trayo nge-gym larang nge-gym ya ora gotot. Generasi hari ini kan generasi sehat ya. Pagi. FOMO sehat Mas. Enggak FOMO, tapi kan FOMO-nya baik. Iya, kayak lari dan lain-lain. Sampai pelari culture itu mulai banyak. Pelari culture. Terus kemudian apa bro? Apa mau Gym. Ya. Dan Mas. Toh. Iki karo apa jenenge karo teman-teman gue laki-laki ki yo padha gedean tekku. Aku sampai izin loh. Nyapa sampean kok nge-gym, Mbak? Aku nge-gym. Yo, aku kok goalsnya beda ya Mas, bukan pick me ya. Maksudnya teman-temannya biasanya kan goalsnya cewek-cewek kan kayak di goals ngono. Lah aku enggak, aku emang pengen gede niki juga gitu. Apa? Lengan gotot gitu. Enggak tahu. Akan enggak, tapi kan yo enggak klambi biasa akhirnya yo ketutupan Mas. Nanti kepengenan hati aja gitu. Sebenarnya gitu terus ya udah itu perjalanannya sangat unik jane Mas, soalnya memang bener-bener teman-teman itu kaget kok Erita daftar, terus Erita make up, soalnya bener-bener berbeda dari SMA pun aku nggak pernah make up Mas, bukan pikirnya emang nggak pernah make up, jadi teman-teman bener-bener kaget. Baru, tapi memang make upnya suka mungkin dandani ora, kreatifnya di situ. Otak. Lek cara sampean macai, aku mau macai iki, Mbak. Oh bisa aku Mas. Kira-kira cocoknya Mas Timbro ini untuk desainnya apa? Apa? Gotik. Kayak melek. Oh, cocok ngono to, Mas. Tapi cewek iso aku.
Kalau itu di duta batik itu urusannya batik kaitannya apa? Yang dites pas waktu Yang itu. dites banyak mas, itu ada pretestnya juga, posttestnya juga. Terus tentang Blitar, jadi bukan seputar batik Kota Blitar aja, tapi tentang Kota Blitar kayak ulang tahun, terus tanggal lahir kayak gitu. Jadi gambar kita itu harus Tahu tahu, lah ya harus tahu Kota Blitar gitu. Apa bagi sampean yang Blitar yang menarik untuk diperdagangkan keluar orang Blitar ya apa sih? Emang batik kuwi mas, kan aku kan putri batik ya, aku ngomongnya batik. Ya enggak, maksudnya hal lainnya yang dikemas. Karena kan awake dhewe moro-moro dodol batik kan enggak menarik. Tapi apa sih orang biar masuk ke Blitar dulu, terus nanti kita tawarkan produknya. Jadi Blitarnya ning ndi kira-kira? Ning ndi yo Mas ya? Ini pariwisata yo. Ya mungkin pariwisata atau hal apa? Apa ya lek pariwisata itu ranahku lah sih. Apa ya? Kalau pariwisata itu banyak loh Mas Blitar, walaupun maksudnya Blitar Raya bukan hanya kota gitu loh, banyak banget yang dikunjungi yang bagus gitu. Bahkan di rumahku juga kan kayak strategis, mau ke Seragencong dekat, mau ke Rambut Monte dekat, terus ke Loji dekat, aksesnya dari Malang juga Batu. Iya dekat, ke Ngusri, tahu Ngusri itu dekat, semua dekat, kayak menurut strategis juga. Jadi kayak banyak deh pengunjung yang mau tertarik gara-gara wisatanya di kota atau Kabupaten Blitar ya. Yang perlu kita jual adalah wisata itu ya. Apalagi kita kerjasama antara teman-teman yang bergerak di bidang kepariwisataan dengan teman-teman yang bergerak di bidang yaitu kebatikan, mempromosikan batik, identitas lokal. Batik Blitar ki Mbak, khususnya kota itu. Kalau kota Blitar itu warnanya cerah. Apapun itu. Iya, akan ada batik itu, ada batik keratonan sama batik pesisiran. Kalau keraton itu lebih warnanya itu lebih ke coklat-coklat kayak apa ya, kalem-kalem gitu. Itu Kabupaten Blitar, itu khasnya Kabupaten Blitar. Itu keraton kalau. Iya, keraton. Kalau nanti samen kayak filenya kita. Oke. Terus kalau batik Kota Blitar itu lebih cerah. Jadi pesisiran itu cerah. Yang dipakai merah itu buat ASN-nya itu. Praba, yang hari ini dipakai itu Praba. Praba, terus ada kayak koi toh. Koi, Praba, banyak Mas kalau di Kota Blitar itu. Yang jadi unggulannya? Kalau sekarang masih Praba Mas. Praba. Iya. Apa itu Mbak? Apa value-nya itu? Value-nya Praba. Merah itu apakah ngikuti Kalau merah itu kayak bukan deh Mas, apa ya? Kayak banyak yang warnanya gitu loh. Praba itu yang motifnya ya, motifnya itu gerbangnya makam Soekarno itu, makam Bung Karno, terus ada koinnya, terus ada blimbingnya. Kan blimbing itu kan iya banyak di Kota Blitar kan, komunitas yang apa? Yang menanam komoditas yang blimbing itu banyak. Terus koi kan juga banyak ya yang menernak ya pembudidaya di Kota Blitar tuh banyak. Terus itu yang ikonik banget kan itu apa yang makam Bung Karno. Jalan masuknya itu belum bro, tahu kan? Tapi apakah batik apa Praba? Iya. Itu dijual bebas Mbak? Iya dijual bebas Mas. Jadi sama orang luar nyari itu kemana Mbak biasanya? Ini batik di Kota Blitar itu banyak banget pembatiknya. Jadi tapi ada yang beberapa punya ikonik sendiri-sendiri Mas. Tapi kayak setiap pembatik itu punya ikoniknya sendiri-sendiri. Jadi kayak semisal batik Sendang Lestari itu punya ikonik macan putih. Ada beberapa juga kayak mawar putih Mas Yogi itu yang depannya SMK 2 Blitar. Mawar putih. Jadi ada banyak gitu loh Mas. Tapi emang kalau umumnya kan kayak Praba dan lain-lain itu mesti kayak semua di pembatik itu buat gitu ya. Enggak, maksudnya kan biasanya awake dhewe wong Blitar dhewe arep goleki bingung. Malah bingung. Ini itu toko-toko yang ini malah jual batik langsung jadi dari daerah lain dan lain sebagainya. Malah itu nyari batik yang khas lokal nih. Yang diom bro, kayak adewe sebagai wong biasa arep tuku batik model ngene. Kok kayak adewe dikira ASN. Kayak identik ngono lah. Mulai apa ya? Aku sebagai pribadi juga kayak memperkenalkan batik itu bukan hanya buat pakaian formal gitu Mas. Jadi kita kita ke kafe sehari ya. Sebenarnya aku tapi mau berkain tapi nggak jadi karena takutnya hujan pakai rok kan belibet gitu kan, maaf jadinya pakai ini lah, jadinya kayak kafe dan lain-lain itu bagus Mas berkain gitu dan nggak
kelihatan norak gitu, enggak, Iya. malah kayak casual banget, bagus gitu loh. Terus bar awakmu berkain nyanyi mangung, Bro. Wes ariles mono. Siapa yang MU? MU menang nggak mas? Ding. Iya, sama MU juga. Enggak, Oh, kok Liverpool? enggak kabeh mas. Aku enggak ngikutin. Aku tapi teman-temanku bener-bener MU-an ngono. Ya itu umatnya Mas. Oh, alah mati sampe. MU-an Ya, emang. kayaknya memang perlu Galakkan digalakan itu. gerakan ngopi berbatik. Batik betul berkain. Nah ini kan berarti menjadi tugas kita bersama. Iya. Apalagi jenengan bagian apa humas tadi. Iya, Umas juga. Influencer batik. Iya caranya nongkrong gaul with batik. Iya. Ini malah dikira ASN ya. Ya itu perannya dia menghanguskan Menghapuskan bahwa kayak mikir stigma. vokal ya. Betul. Dewi cuma lek tinggal tanamku Sing pas. apa? Sing pas itu selain tadi kan Kan berkain, sarung. gitu. Oh, ya, Mas, terbanyak apa Mas? Outer kali ya. Jadi outer banyak Mas. Mau kayak sebenarnya baju itu ya biasa, sangkene kan mikirnya uang-uang kan stigmanya kayak sih, wah ini mesti ASN ngono Ada orang toh. itu Undangan. Oh, ada baik baca. becak nani ajis nggak batik. Gitu. Lah itu kalau yang apa ya bahasannya pengembangannya dari batik itu sendiri yang cocok buat anak muda itu sudah mulai diproduksi belum sih? Sudah Mas. Oh. Tapi apalagi kan sekarang kan kalau Kota Blitar kan warnanya kan cerah-cerah banget gitu loh. Jadi kayak bener-bener pas buat outfit gitu. Bukannya menjelaskan yang apa keraton enggak, maksudnya kalau yang cerah-cerah itu bener-bener bagus yang buat outfit gitu loh Ya. Mas. Jadinya ya pakaian aja udah cukup bener ya. Itu tergantung lihat Timbro kan serangannya yang warnanya kalem. Halo, keraton. Keraton banget ini Mas. aja Keraton ini. lajang jenggo. King MU. Ampun Kim. Tahun kayak berapa sih abang? King MU. Bisa Mas engko dek batiknya nih Mas, apa jenenge? Mau request mesti request gambar iki ngono. Iki apa kabeh batik bisa yo. Oke, habis ini kita produksi ya. Kita nanti habis ini kerjasama di belakang layar. Oh. Tunggu ya ada launching TMU Jangan lupa check out linknya di bawah. versi Genzi lah ini. Kan dulu sempat rame 2010 lama itu kan batik-batik tapi kayak kasur spray. Aku Chelsea Mas, tapi tukane buku ya, spray ini ya. Oke. Nah, ya apa bro? Ada hal lain nggak yang pengen ditanyakan ke Mbak? Mungkin lebih ke nganu Mbak. Sampean selaku pemuda-pemudi batik. Nah memandang pemuda khususnya di Blitar itu seperti apa gerakannya hari ini? Apakah Yus mek Mana Mas? ngopi ngegame? Kayak Ada progres kepemudaan yang bisa sama tangkep apa enggak? Entah dari komunitas Mas? apa, entah. Nah kan bahasanya mungkin Gen Z sama milenial itu kan beda kan cara Iya. pandangnya. Apalagi dia lihat ke teman-teman boomer. Mereka kan melihatnya perubahan itu hal besar. Hal besar. Enaknya sesuatu yang kudu gawedi, revolusi. Tapi like Gen Z kan mungkin like sing beberapa teman-teman itu ayo kita mulai dari muda ngerintis usaha ya kayak Erita tadi kan seperti itu. Apa namanya kita mengupayakan jari ini jihad itu kan ora kudu perang. Nah, membangun ekonomi suatu jihad. Gimana Apa ya, kalau Mas? generasi ini sampean melihat semangatnya ini Semangatnya apa sih? banyak Mas menurutku ya, Gen Z ya. Entah dari berbagai hal kayak maksudnya komunitas apapun gitu loh Mas. Dan aku melihat teman-temanku juga kayak progresnya bagus-bagus walaupun itu progresnya itu sendiri-sendiri itu loh Ya, Mas. ya. Jadi bukan perkara iki apa ya kayak komoditasnya banyak-banyak gitu loh Mas. Banyak bukan hanya dan itu bagus semua sih Mas. Apalagi kalau sekarang kan Gen Z benar-benar nggak gengsi untuk jualan Mas. Ya apa itu maksudnya? Kayak jualan kayak gimana ya Mas? Mungkin dari dulu emang kayak jualan biasa gitu Mas. Tapi sekarang kayak jualan online jadi benar-benar nggak gengsi gitu loh Mas ya. Jadi kayak Jadi kayak apa ya? Plusnya itu Gen Z itu emang Gen Z gampang malas asline. Ya. Tapi ya punya apa Jiwa. prinsip kayak jiwa jualan-jualan bisnis atau kerja gitu Mas. Soalnya teman-temanku juga banyak yang kayak Sudah kerja. mulai Iya, merintis, bahkan
di kuliah itu part time juga, jadi bener-bener walaupun maksudnya tetap dapat sangu gitu ya, dapat uang, tapi tetap usaha untuk part Effort. time. Iya, jadi semangatnya seperti itu sih Mas, dari lingkupku ya Pak Iya. Mas, karena lingkupnya yang pernah kita lihat gitu loh. Kalau yang lebih luas mungkin senengane saiki Gen Z itu apa sih sajane? Wih, senengannya apa? Oh my god, Nah, senengannya. mungkin ya kalau hari ini kan bicara Gen Z, mau senengannya beragam, Iya. gak iso kayak zaman biyen. Lek Bener. misal trennya iki kabeh Kayak musuh-musuhan. musuh-musuhan. Nah, tapi kalau hari ini karena memang dengan perkembangan teknologi, orang itu HP-nya apa? HP ku karo HP-mu rungaane beda. Algoritma dan mungkin mengaruh seperti itu kan. Nah, mengatasi iki banyak Gen Z itu kan mengalami yang namanya tekanan mental health-nya itu ya breakdown gitu. breakdown. Karena ngene zaman mbiyen mungkin sosmed itu kurang sekarang ya. obesity kena sosmed, ada yang Banjir menghujat informasi. nah itu kan membuat mentalnya kurang sehat. Karena tabrak ngono. Ya apa Mbak, Itu sama kayak- kan sebagai orang yang kegiatannya banyak nih, mulai yang pramuka, PMR dan lain sebagainya. Kayak menurutku ngaruh deh Mas, apa ya, itu dari masing-masing diri sendiri nggak sih Mas, tergantung mindsetnya diri sendiri juga. Kalau kita bisa kayak aku ya Mas, kayak aku emang mungkin kok diarani pick me ora ya, kan mungkin emang dari itu. diriku sendiri itu emang jarang dari teman-teman ya Mas ya, pengen aja ngomong ngopi gitu ya, Iya. aku belas nggak tahu, bukannya aku nggak punya waktu dan lain kayak soalnya aku punya waktu yang lebih lain buat apa ya, kita ini istirahat gitu loh Mas. Ya, Dan, time-nya. dan ya aku kan dari dulu kan emang belajar manajemen waktu kayak dulu pramuka, PMR, OSIS, pramuka lagi. Dari sekarang walaupun banyak kegiatan aku bisa manage, walaupun masih belum bisa apa ya maksimal gitu Mas. Setidaknya saya bisa buat jadwal. Jadi aku buat rundown sendiri Mas. Jadi hari ini jalan hari ini, meski walaupun ada kayak agak telat hari ini kan emang di luar dari rundown. Seperti kayak kuliah tadi pulangnya dari setengah 3, tapi jam 3 baru pulang gitu. Jadi tetap memanage waktu. Terus Mas tadi pertanyaannya sing Ya itu berarti kan ya ini ada kereta CC. Si belum si sponsori KAI. Aku biasanya ngene iki, lek keretane lewat tak hitung Mas gedonge. Aku ki lali wis kopiro iki. 5, 6. Jadi memang mungkin itu ya yang membuat Gen Z itu kan akhirnya apa bahasa nih people pleaser ya. People pleaser. Sulit untuk menolak ajakan dan sebagainya. Akhirnya wah awake kau mah Wasal dhewe. Terus nyawang sosmed, nyawang nyawang berita turu. sedih. Nyawang apa bensin etanol. Kok blitar jadinya. Nah itu kan katanya rame. Nah, Kaman kok nganu lho. Aku meweti. maksudnya kalau memang nggak punya time management, entah itu scroll medsos, ketemu orang dan lain sebagainya, iso-iso kan aduh, kehidupannya itu benar-benar terkuras bro ya. Karena saatnya istirahat malah ini Scroll Scroll. wis kesel malah dijabri kancane PCC ya. Jadi aku biasanya emang scroll keturun. Ngono Mas kan. Scroll keturun. Ya. Itu sih Mas. mungkin iki golek diterus nih Mbak. Iya. Sampai kiamat kurang 2 menit ronggar. Mungkin ini untuk closing statement panjenengan kepada teman-teman pemuda, pemudi Tersesat. sensitivitas. Nah, monggo. Ayo. Untuk Sama pemuda anu, pemudi apa? Mau nambahin mungkin Iya. role model kalau generasi ini sampean, terutama sampean itu boleh disepil lah. Melihat Tapi sosok aku di sana, role modelku di wallpaperku. Role modelku itu siapa? Ariel Tatum. Ayo dengan iki latar belakang kayak gini Mas. Jura ya. Aku pilih Wulan Guritno. Oh. Lene. Lanang kok itu Cowok. Jeffy Nicole. Deddy Corbuzier, Sing Ayo. mat sapa kae? Mat Solar.
Medok. Siapa? Mike Tyson. Saya bukan Iya, Mike Tyson. Soalnya aku dari kecil suka lihat MMA tinju-tinju, Mas. Ah ini akarnya kita yang bro. Berarti sama juga punya si leher beton. Iya, ini leher beton yang katanya ngenang-ngenang Mike Tyson. Iya, orang beton. sama kata Idiot. Ini gandeng, Mas. Iya, role modelku Mike Tyson. Mas. Oh iya iya. Soalnya emang bagus deh. Apa ya, Mas? Bukan orang yang sombong ketika di atas itu loh, Mas. Ya, emang aku suka tinjunya aja. Apa caranya dia bertinju gitu. Lagi bisa niki Sul. Ya Allah. Kita wedok seneng praktis. Kisah nyemonto ramung sampean. Oke, Ini mungkin mana? untuk closing statement-nya seperti apa? Apa ya? Untuk teman-teman dan untuk saya sendiri ya. Apa ya, Mas? Tetap mencoba apa ya, lebih baik terlambat daripada tidak gitu loh. Walaupun kalian kayak merasa terlambat, terus nggak apa-apa. Ayo majukan aja kan, kita lebih baik kita terlambat tapi timbangannya orang Tidak belas sama sekali. tidak sama sekali gitu loh. Terus hari yang berat untuk orang yang hebat. Jadi kayak merasa dinamu angel wi berarti awak mes nglakoni dadi uang sing hebat ngono loh, Cah. Gitu. Oke, aneh lagunya Wim. Oh, ya. Hari yang berat. Enak Sul. Iki namanya Mas. Mantap. Oh. Hari yang mantap loh, Mas. Alhamdulillah ngerti yuk. Oke. Kan kayaknya Oke. menarik ya, Bro. Perbincangan kita ini mungkin kita bisa menghadirkan Genzi yang lain lagi Betul. nanti yang Inspiratif. dunia isinya ramai wong tua-tua. Sampean lho pura ya 12 tahun. Iya, Sampean. Kan sampean 2025 toh. Heeh. 2005 toh aku Heeh. 2000. Masa? Kamu kayak 2009 awake. Iya lah wae. enggak Mbak Git 12 tahun. Oh, Nek jaman semono ora ana MBG. MBG mana Cik? Tas. sampean di guru tahun minta MPG. Tadi tutup Bro. Oke, wes cah ngono. Sik sementara jangan lupa subscribe, like, share, komen dan apapun tentang Bakul Kompo. Wes pokoknya klik-klikan buka apa ngono. Ya. Dari saya Timbro, Kayak Erita. Saya Sulhan. Bakul Kompo. Tekan Semene semene wes paham to. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.